Bismillahirrahmanirrahim. Khamsuna qaidatan linnassi wal hayah. 50 kaidah hidup bahagia dari Al-Qur'an. Jamaah pengen buatan hidupnya bahagia? Wah, pengen keras banget ibu dari luar tuh ya. Tapi perhatikan, yang namanya kehidupan itu pasti berpasangan. Kadang ada siang, kadang ada apa bu? Malam. Nek siang terus kepripun bu? Sumuk panjenengan ya. Nek malam terus, oh ya Allah gitu ya. Maka dari itu Allah itu menciptakan yang namanya kehidupan ini berpasang-pasangan ya. Makanya kaidah ini ditulis agar kita ini berusaha untuk senantiasa berada di atas kebahagiaan, walaupun kita pasti suatu saat akan mendapatkan cobaan dan ujian. Nah, kaidah yang ke-16 adalah Quran surat Al-Maidah ayat ke-100. Jadi sebagai apa ya? Gampangnya, mudahnya, orang itu kan kadang senang dengan sesuatu yang gampang diingat, gampang dilakukan. Kalau orang Indonesia itu istilahnya punya pepatah, ada banyak sekali pepatah. Di antaranya adalah misalkan nih, air susu dibalas air tuba. Kalau sekarang malah ngeri, air susu dibalas air sianida. Nah, gitu. Kan gampang diingat ya Pak. Nah, buku ini itu akan membahas setiap episode itu satu ayat, dan ayatnya insya Allah mudah diingat. Dan sebetulnya secara mandiri kami telah merangkum per judulnya dan kami buat semacam syair ya. Nah, biar mudah diingat seperti itu. Baik, kaidah yang ke-16 itu adalah judulnya tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Yang buruk dengan yang baik sama betul jamaah? Beda nggih? Beda banget. Black and white ya, seperti hitam dengan putih. Makanya Allah berfirman di sini, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "la yastawil khabithu," tidak sama apa yang buruk, wat thayyib, dengan apa yang baik. Coba bareng-bareng, syukur-syukur nanti bisa dihafalkan. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Tidak sama yang haram dengan yang halal. Tidak sama orang yang maksiat dengan orang yang taat. Tidak sama orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu. Tidak sama orang-orang yang ikhlas dengan orang-orang yang riya dan seterusnya. Maka jemaah, ketika kita sudah tahu tidak sama antara yang buruk dengan yang baik, pertanyaannya, kira-kira kita milih jadi orang yang buruk apa orang yang baik? Masya Allah, semoga Allah memudahkan memudahkan kita semua menjadi orang yang baik, menjadi bapak-bapak yang baik, menjadi ibu-ibu yang baik, menjadi suami-suami yang baik, menjadi istri-istri yang baik, menjadi menantu-menantu yang baik, sama menjadi mertua pun mertua yang baik. Nah, Masya Allah. Karena hidup ini pilihan. Ada dua macam takdir, Pak. Takdir kauni sama takdir syar'i.
Takdir kauni itu adalah takdir yang tidak ditanyakan nantinya. Kenapa panjenengan laki-laki? Kenapa panjenengan perempuan? Kenapa panjenengan lahir tanpa kalongan? Itu nggak bakal ditanya sama Allah. Tetapi yang namanya takdir syar'i, takdir yang bisa milih, kenapa kamu beriman, kenapa kamu kufur, kenapa kamu ahli maksiat, kenapa kamu ahli ini akan ditanyakan sama Allah. Maka mari kita pilih yang baik-baik. Baik, kita langsung contohkan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya sudah membuat sedikit ringkasan tentang perkataan. Kira-kira perkataan yang jujur dengan perkataan yang dusta sama apa mboten? Mboten. Panjenengan seneng tiang sing jujur napa seneng tiang sing dusta? Jujur. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di sini jamaah yang dirahmati Allah Taala, alaikum bisidqi, hendaklah kalian menjadi seorang yang jujur, seorang yang hatinya kemudian perkataannya selaras. Jujur ini adalah akhlak. Jujur ini adalah tanda keimanan. Jujur ini adalah tanda kebaikan seseorang. Kira-kira kalau ada pedagang yang jujur, panjenengan seneng apa mboten, Bu? Seneng. Ada pembeli yang jujur, seneng apa mboten? Seneng. Dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan. Ketika ada guru punya muridnya jujur, seneng mboten, Pak? Ujian, masya Allah, nggak ada yang nyontek, gurunya bersyukur, gurunya seneng. Begitu pula ada seorang murid yang punya guru, gurunya jujur, seneng apa mboten? Seneng, berkah. Maka kejujuran ini adalah ciri-ciri orang yang beriman sebetulnya. Dan ketika kita bisa menjadi orang yang jujur, maka kejujuran yang kita lakukan ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hendaknya kamu menjadi orang yang jujur, Rasul memberikan motivasi bagi kita, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membimbing seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sini ya. Dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang, akan membimbing seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semua pasti pengen ke surga. Ingin apa mboten jamaah? Maka diantaranya adalah dengan membiasakan diri menjadi seorang yang jujur. Jujur baik ketika bersama manusia maupun jujur ketika kita sendirian jauh dari mata dan pandangan manusia. Jujur ketika menggunakan alat komunikasi. Sebenarnya kalau jujur diterapkan jamaah, indah banget kehidupan. Kenapa betul? Yes. Jadi seorang yang diamanahi sesuatu jujur, kira-kira yang ngamanahi senang buatan jamaah? Senang banget. Masya Allah. Ya. Kemudian perhatikan di sini, seorang yang jujur akan diantarkan pada kebaikan. Seorang yang melakukan kebaikan akan diantarkan ke surganya Allah Ta'ala. Dan seorang yang membiasakan diri menjadi pribadi-pribadi yang jujur, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dia menjadi orang yang jujur. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yazalur rajulu yasduqu,
Dan ketika seorang senantiasa berlaku jujur, wa yataharras sidqa, berusaha menjadi pribadi-pribadi yang jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga orang itu akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Ini cuma, maka mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak pengen punya anak yang jujur nggak? Pengen? Aja ngapusi anaknya. Pergi kemana, anaknya bilang, Bu mau beli ini nggak dijual sama penjualnya. Padahal penjualnya jual. Cobalah dengan kalimat yang jujur. Nanti nak ya, insya Allah ada waktunya ibu membelikan kamu. Jangan sampai juga orang tua menjadikan kalimat insya Allah sebagai senjata. Hati-hati. Ada anak kelas 3 SD menjawab pertanyaan apa arti insya Allah, jawabannya bisa jadi, bisa tidak. Ini kira-kira kenapa jemaah? Ternyata orang tuanya kalau bilang insya Allah biasanya cok iya cok ora, cok-cokan dari bapak. Makanya ketika pengen punya anak yang jujur, bermula menjadi orang tua yang jujur. Anaknya jatuh, jangan mengatakan kodo melayu. Ini kan kebiasaan yang terjadi. Ini apa benar? Pelan-pelan kita hilangkan. Nah, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Monggo Ustaz, tangan putus Ustaz. Ahlan wa sahlan Ustaz. Monggo Ustaz. Biasanya saya nonton beliau sekarang, aduh, kebalikan. Ustaz, monggo Ustaz. Monggo Ustaz. Biar saya tambah semangat Ustaz di sini Ustaz. Monggo Ustaz. Insyaallah. Siap Ustaz, insyaallah. Monggo Ustaz. Ini namanya murid sedang dipantau sama Pak Guru, atau Pak Guru sedang disupervisi sama kepala sekolah. Insyaallah. Yang izin dilanjut ya Ustaz. Jamaah, ya Allah, anak kecil itu kalau jatuh, kalau kita kemudian nak sabar ya nak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baca doa, mana kakinya, insya Allah menang kok, nggak perlu dibohongi kok doa Melayu. Oh waktu ini nakal loh. Ini kalau secara psikologi itu akan membentuk pribadi anak. Seorang anak itu kalau dididik jatuh ini lah, kodo Melayu gitu. Nanti dia akan menjadi pribadi yang pandai memanipulasi data, pandai berbohong. Tidak sengaja yang ngajari siapa? Bapaknya, ibunya. Kalau dia jatuh, kemudian batunya batunya nakal. Kalau sudah menjadi seseorang yang dewasa, dia akan cenderung menyalahkan keadaan. Dia nggak pernah mau disalahkan, egois. Tapi kalau anak ini jatuh, ditolong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kamu jatuh, baca doa. Maka dia ketika jatuh selalu berdoa. Ketika dia punya masalah, selalu berdoa sama Allah. Kan didikan orang tua itu luar biasa. Kemudian kita lusuh sambil mengucapkan, Dek, nanti kalau kamu jatuh, ya, lain kali hati-hati. Dia akan menjadi pribadi yang hati-hati. Dek, kalau kamu jatuh, sakit kan? Sakit. Kalau ada orang yang jatuh, ditolong ya. Dia pun akan menolong orang yang lain. Nah ini jamaah ya. Jadi ketika kita pengen menjadi seorang orang tua yang terbaik, berawal dengan kejujuran, khususnya kepada anak. Jangan sampai anak pengen beli apa, oh kira didol gitu ya. Mau beli ini, oh kira enak gitu. Terus seperti itu dibohongin, itu kasihan. Kita bisa berlatih mengatakan perkataan-perkataan yang jujur. Ya. Ini penting ya. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan kita peringatan. Wa iyyakum wal kadhib. Wa iyyakum itu kalau dalam kata bahasa Arab itu
Jangan sekali-kali, bisa artinya atau hindarilah. Wa iyyakum wal kadhib, jangan sekali-kali kamu berdusta atau tinggalkanlah kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan mengantarkan seseorang pada perbuatan dosa. Dan biasanya Pak, kebohongan itu pasti akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Kamu dari mana? Anu Pak, dari sana. Kenapa terlambat? Tadi bannya bocor. Padahal orang. Maka, Masya Allah ya, perkataan jujur ini akan mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan akan mengantarkan seorang pada surga. Dan orang kalau berusaha menjadi pribadi yang jujur, akan Allah mudahkan dia menjadi seorang yang jujur. Sebaliknya, jauhi kedustaan. Karena apa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kedustaan ini akan membimbing seorang, akan mengantarkan seorang, akan memudahkan seorang pada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan-perbuatan dosa, keburukan itu akan menghantarkan seseorang ya, pada neraka, wal iyadu billah. Perhatikan di sini. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu, dan senantiasa seorang itu berdusta. Wa yataharral kadziba, membiasakan perbuatan dusta. Hatta yuktaba indallahi kazzaban, sampai akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Maka jamaah, mari kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Intinya tidak sama keburukan dengan kebaikan. Praktek dalam kehidupan tidak sama antara yang jujur dengan yang dusta. Walaupun terkadang kedustaan ini diperbolehkan dalam hal-hal yang memang secara syariat dibolehkan. Contoh, seorang suami dibuatkan teh sama istrinya. Pak, monggo tehnya Pak. Bismillah. Asin gitu. Tapi nggak bilang gitu. Gimana Pak? Ya Allah Bu, tehnya luar biasa. Saya nggak pernah minum teh yang seperti ini sebelumnya. Itu ya. Itu nggak apa-apa. Jangan sampai dicela gitu ya. Jangan sampai kemudian istrinya dihina gitu. Apalagi istrinya yang sudah seperti itu melihat suaminya misalnya apa Pak, membanting gelas dan sebagainya. Jangan ya, itu tidak mengapa ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan menjadi pribadi yang jujur. Itu yang pertama ya. Jadi tidak sama keburukan dengan kebaikan, tidak sama kedustaan dengan kejujuran. Lanjut praktek kaidah ini yang kedua ya, masalah keyakinan, keimanan dan kefasikan. Kira-kira jamaah, orang yang beriman dengan orang yang gak beriman sama enggak? Tidak sama. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman sama tidak? Tidak. Makanya banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ini sebetulnya Pak, sunnah dibaca ketika subuh di hari Jumat, di rakaat pertama. Berapa halaman? 3 halaman. 3 halaman As-Sajdah. Rakaat kedua surat Al-Insan. Berapa halaman itu Pak Ustadz? Ya sekitar 2 halaman, lumayan. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Disebutkan dalam ayat, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Afaman kana mu'minan, apakah orang yang beriman kaman kana fasiqan, sama seperti orang yang fasik? Sebetulnya pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab langsung, la yastawun, tidak sama. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak
sama. Jamaah, kita sering baca toh Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu Allah Maha Rahmah, diberikan ke semuanya. Baik orang yang beriman, orang yang nggak beriman, semuanya diberi. Masalah kekayaan. Ada orang yang beriman kaya, Pak? Ada. Ada orang yang tidak beriman kaya? Banyak jawabannya. Jawabannya banyak. Kenapa? Itu urusan dunia. Allah berikan kepada semuanya. Orang yang beriman sakit ada, Pak? Ustadz, orang beriman kok sakit? Itu orangnya nggak pernah sholat kok nggak sakit? Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, Ar-Rahim hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Di mana hidupnya tenang, di mana dia merasakan yang namanya keindahan dalam ibadah, lezatnya sholat, lezatnya baca Quran, lezatnya pengajian. Seorang itu kalau udah senang pengajian, udah nyoti terabas, sok ngene apa mboten, Bu? Insyaallah. Listrik mati ora apa-apa nggak lilin. Masya Allah. Itu karena sudah merasakan nikmatnya pengajian. Masya Allah, ya. Makanya Allah melanjutkan dalam firman yang selanjutnya, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat, adapun orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, dia akan mendapatkan surga sebagai tempat kembali. Makanya mohon maaf jemaah, orang mukmin itu senajan mungkin di dunia mohon maaf ya sakit, mungkin diuji dengan kemiskinan, diuji dengan tangisan gitu ya, dia meninggal dalam keadaan beriman, dia punya kesempatan masuk ke dalam surga. Tapi orang yang tidak beriman, walaupun dia kaya, ketika dia meninggal dunia, tidak akan ada lagi kenikmatan kecuali kenikmatan yang dia dapatkan di dunia. Maka harus bersyukur menjadi orang yang beriman. Nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Walaupun jamaah mohon maaf, sebetulnya ibadah kita itu nggak cukup untuk membayar nikmat surga. Demi Allah nggak cukup. Sampai Rasul pun ketika menyampaikan tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya, sahabat ada yang tanya, engkau pun demikian ya Rasul? Wala ana, saya pun tidak. Itu semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah paling berapa jamaah? Kalau umur kita 70 tahun, dikurangi mungkin 15 tahun kita masih anak-anak gitu ya. Paling berapa? Coba 70 dikurangi 15 berapa? 55 tahun. Sedangkan di surga khalidina fiha abadi, selamanya. Maka tidak cukup. Tetapi ketika Allah merahmati seorang karena ibadahnya, karena taatnya, karena manutnya, Allah berikan surga. Makanya kita jangan pernah merasa sombong dengan ibadah kita. Jangan pernah merasa bangga dengan ibadah kita. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ibadah dengan pertolongan. Artinya apa jamaah? Ibadah yang kita kerjakan semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah Pak, kita nggak bisa. Kita yang muda misalkan katakanlah bisa ikut jamaah, bukankah ada orang yang lebih muda dari kita dia nggak jamaah, betul nggak? Kita yang sepuh yang sudah renta, katakanlah gitu ya, kok bisa jamaah ke sini? Itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang lain yang tua renta sama, dia tidak bisa ke masjid. Maka jamaah, mari kita berusaha untuk senantiasa mengerjakan kebaikan. Harapannya rahmat Allah turun, harapannya dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin.
Kita langsung melihat balasan orang-orang yang fasik. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, para pendosa, fama'wahumun nar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka mau keluar dari neraka, mau kabur dari neraka, uidu fiha, akan dikembalikan ke dalam neraka. Wa qila lahum dhuqu adaban narin ladzi kuntum bihi tukadzibun, dan akan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu di dunia kamu mendustakannya, kamu tidak percaya, kamu ngeyel, katakanlah seperti itu. Jadi berkata gini Pak, udah disiksa, disengeni, yo fisiknya ya kena, mentalnya juga. Kan ada orang jatuh, sakit fisiknya, rasain kamu. Gimana rasanya Bu? Udah jatuh, ketimpan tangga, ya Pak, kamburkan gendeng, kamburkan tembok. Luar biasa rasanya gitu. Maka tidak sama orang yang beriman dengan orang yang fasik. Sama masalah jodoh, ini sedikit hiburan nih, banyak yang jomblo toh. Ada jombloan, ada jomblowati pasti di sini. Gitu. Mungkin ketuanya Ustadz Rizky kali ya. Apa Ustadz? Ya, disebutkan di sini di surat An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil-khabisin. Orang-orang wanita yang buruk pantasnya untuk laki-laki yang buruk. Makanya mohon maaf, ini kalau perempuan pengen dapat yang soleh, melasan, penyayang, manutan, ya, suka bawa oleh-oleh gitu, misalnya gitu, ya harus menjadi perempuan yang soleha, karena jodoh itu cerminan. Gimana mungkin misalkan ya seorang yang hafal Al-Quran mau menikah dengan orang yang, mohon maaf, pezina, nggak mungkin. Maka harus memperbaiki diri dulu. Jangan sibuk mencari yang baik, tapi sibuk menjadi yang terbaik. Wih, keren gitu ya. Masya Allah gitu. Sebaliknya, wal khabisuna lil khabisat, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Wat thayyibuna lit thayyibat. Sebutkan di sini, wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Kemudian laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Ini motivasi jemaah. Motivasi buat kita semua. Kalau kita menjadi orang yang baik, insya Allah yo jodohnya orang baik. Walaupun panjenengan tinggal di pantai, calon panjenengan di gunung, ketemu. Makanya orang Indonesia punya pepatah apa Pak? Garam di laut, asam di gunung gitu Pak. Berapa niku? Sesugeng pintar bantu. Iya gitu kan. Walaupun laki-lakinya tinggal di pantai, perempuannya tinggal di gunung, ketemu nggak? Ketemu. Masya Allah ya Ustaz. Jangan khawatir. Jadi jamaah menjadi pribadi yang baik. Ustaz, saya itu bukan keluarga Ustaz. Saya pengen punya suami Ustaz, mungkin nggak? Mungkin aja. Masih ingat kisahnya Umar bin Khattab dengan anaknya Abdullah? Umar bin Khattab itu kalau malam selalu berusaha untuk keliling, mengecek daerah yang menjadi tanggung jawab beliau. Beliau itu pernah istirahat di salah satu rumah seseorang. Ada suara ibu-ibu debat sama anak perempuannya. Beberapa riwayat menyebutkan ibunya itu jualan gandum. Riwayat yang lain mengatakan jualan susu gitu ya. Ibunya bilang campur susu dengan air dan sebagainya gitu. Artinya dioplos lah bahasa kalau zaman sekarang Pak ya, biar untuknya banyak. Apa kata
Anaknya, jangan Bu. Lu kan Umar nggak tahu. Emang Umar nggak tahu, tapi Allah Tuhannya Umar Maha. Umar bin Khattab dengar itu luar biasa. Pulang anaknya dipanggil, anak jibah bahasa kita, yuk datang ke rumah salah seorang. Datang Pak, tok tok tok, assalamualaikum, salam. Astagfirullah, Umar bin Khattab kaget. Jangan-jangan beliau tahu niat saya gitu, dan seterusnya gitu. Bu, punya anak perempuan, J, gitu. Boleh Bu? Dikeluarkan bahasa gitu ya. Beliau juga sudah ngajak anaknya gitu. Ternyata sama Umar bin Khattab dilamar Pak. Saya lamar anak ibu buat menjadi istri anak saya. Dan ternyata setelah menikah, anaknya pun menjadi seorang khalifah yang luar biasa. Maka tadi saya katakan, jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuk menjadi yang terbaik. Seperti apapun Allah akan datangkan untuk kita. Ya. Jangan sedih dengan masa lalu, tetapi semangatlah dengan masa depan. Itu pula setelah menikah, sama istrinya katakan, Dek, kamu punya masa lalu, abang punya masa lalu. Masa lalu adik punya adik, masa lalu abang milik abang, masa depan milik kita berdua. Masya Allah, gitu ya, seperti itu. Ibu-ibu aja seneng denger yang kayak gini, apalagi yang jomblo gitu ya. Pembara langsung seperti itu. Ya, lanjut ke pembahasan ini. Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, tidak sama orang yang bersyukur dengan orang yang kufur. Bahkan mohon maaf, Rasulullah pernah diberikan gambaran tentang penghuni neraka. Ternyata paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Padahal kalau pengajian begini coba hitung-hitungan, banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mereka bertanya, kenapa ya Rasul? Bikufrihinna, karena perempuan banyak kufur. Apakah para perempuan kufur dengan Allah? Kata Rasul, tidak. Nggak kufur sama Allah, tidak. Tapi katanya kufurnya sama siapa, Bu? Sama suaminya. Suaminya berangkat pagi, hujan diterjang, panas dilalui, ban bocor dituntun, bensin entek ya dituntun. Kadang suaminya pulang ya tidak disambut, malah gitu. Ampun nggih, ampun. Kadang perempuan nggak sengaja ngomong gini, Mas belikan ibu ini dong Mas, gitu. Belikan adik ini dong Mas. Biasanya dibelikan, selama setahun itu dibelikan terus. Pas qadarullah di hari itu nggak ada, maaf Bu belum ada. Kalimatnya apa? Mas nggak pengen apa? Lihat aku bahagia. Mas kalau sama aku pelit banget sih. Waduh, ini kadang kalimat-kalimat kayak gini mohon maaf yang bisa menjerumuskan seorang istri ke dalam api neraka. Maka tidak sama seorang yang bersyukur dengan seorang yang kufur. Ya. Makanya Allah mengatakan, wa itta'adzana rabbukum. Ingatlah ketika Allah mengumumkan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, pasti kami kata Allah akan menambahkan nikmat. Ya Allah jamaah, nek bersyukur lauk jangan bening, tempe goreng, sambal pecak, nikmat bener. Wah, kalau kayak free chicken niku. Yang penting bersyukur gitu. Masya Allah. Dan Allah akan tambah nikmatnya. Entah makan itu menjadi sumber keberkahan, makanan itu menjadikan anak-anaknya soleh-soleha, makanan itu ketika dimakan membuat kita ini bersemangat ibadah kepada Allah, ya, menjadikan mata kita mau melek baca Quran, menjadikan lisan kita ini mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini kalau kita bersyukur. Sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian kufur, tidak bersyukur, inna adabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Di tafsir disebutkan, wadhkuru hina, dan ingatlah ketika a'lama rabbukum i'laman, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebuah maklumat muakkadan dengan
penguat. La in syakartumuhu, kalau kalian bersyukur kepada Allah, ala ni'amihi, terhadap atau atas nikmat-nikmatnya, la yazidannakum min fadli, Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kalian dengan keagungannya, dengan keutamaannya. Luar biasa. Tapi perhatikan, wala in jahadtum nikmatallah, tapi kalau kalian kufur terhadap nikmatnya Allah, la yu'adzibannakum adaban syadidan, Allah pasti akan mengazab kalian dengan azab yang sangat pedih. Kenapa? Orang yang tidak bersyukur itu sama saja dengan tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah itu tahu apa yang terbaik untuk si hamba. Jamaah, kadang kalau kita dalam keadaan yang serba kekurangan, barangkali kalau kita diberikan kelebihan kita malah maksiat. Ngeri apa badan? Ngeri. Saya mungkin pernah menyampaikan cerita di zaman umatnya Bani Israel itu ada 3 orang yang semuanya diuji sama Allah. Yang pertama, orang ini sakit kulit, mungkin kalau zaman sekarang namanya kusta, ya Pak, gudik yang sangat parah gitu, sampai orang itu mohon maaf kalau lihat itu jijik. Orang yang kedua sakit, mohon maaf ini kelainan, nggak ada satupun rambut yang tumbuh, dan mohon maaf jamaah, mungkin kulitnya seperti belang-belang begitu. Orang kalau lihat itu ya takut gitu ya. Dan yang ketiga diuji dengan buta. Ini buta beneran ya. Akhirnya jemaah, Allah mengutus malaikat, kemudian diserupakan sebagai seorang manusia. Datang ke orang yang pertama, Pak, jenengan pengen apa? Saya pengen sembuh. Didoakan, kemudian ini Pak ya, dilap gitu ya. Sembuh Pak, Masya Allah. Terus pengen apa jenengan? Saya pengen punya binatang ternak gitu ya. Apa itu? Unta misalnya gitu ya. Atau apa di hadis itu Ustaz ya. Salah satu binatang gitu, kalau domba itu yang terakhir gitu. Akhirnya benar Pak, punya banyak ya, sehingga beranak pinak sangat banyak, luar biasa. Orang yang kedua sama, pengen apa? Pengen sembuh. Didoakan sembuh. Pengen apa? Pengen hewan ternak. Katakanlah sapi. Banyak Bang. Banyak Bang. Kemudian yang ketiga, pengen apa Mas? Pengen bisa lihat. Didoakan, bener bisa lihat. Pengen apa lagi? Pengen punya kambing. Dan kemudian setelah semuanya sehat, semuanya menjadi peternak yang sukses. Luar biasa banyak. Maka malaikat kemudian dalam episode yang kedua diperumpamakan seperti orang yang dahulu. Sama ya, apa namanya? Yang pertama itu sakitnya apa tadi? Kusta ya. Pokoknya banyak sekali korengnya, banyak sekali, mohon maaf ya. Apa jemaah? Gatal-gatalnya gitu ya, sehingga orang itu tidak mau melihat gitu, dan sebagainya. Datang, Mas, saya pengen minta salah satu ternaknya, boleh nggak? Apa katanya? Oh nggak boleh, enak aja kamu gitu. Akhirnya dia berkata, malaikat ini, dulu kamu juga seperti saya kan, kondisinya begini, miskin, semua ini kan pemberian dari Allah. Katanya apa? Enak aja, ini semua warisan loh dari orang tua saya gitu. Dia sana pergi, pergilah malaikat. Datang ke orang yang kedua, Pak, saya butuh salah satu hewan jenengan gitu. Oh nggak bisa. Jenengan dulu juga kayak saya sih Pak, nggak punya rambut dan sebagainya. Sekarang rambutnya klimis nih, bahasanya orang Pekalongan gitu. Enggak, saya nggak kayak gitu. Dulu kamu juga miskin sih, nggak punya binatang ternak. Ini kan semua karunia Allah. Enggak, ini semua warisan. Pergi sana, pergi. Datang ke orang yang ketiga, Mas, saya pengen minta kambingnya, boleh nggak? Oh boleh, ambil yang paling besar silahkan. Gitu.
Dulu saya juga pernah seperti jenengan, duta dan sebagainya. Allah memberikan nikmat kayak saya seperti ini, bersyukur, silakan ambil, nggak apa-apa, semuanya milik Allah, ambil, diambil Pak. Kemudian dua orang yang tadi menolak didoakan kembali, kemudian singkat cerita menjadi orang yang seperti dulu, sakitnya sama, semua ternaknya tidak ada, meninggal dan sebagainya. Maka jemaah, apa yang saat ini ada bersama kita, kita syukur dengan hati. Hatinya ridho dengan pemberian Allah, walaupun mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak. Ingat jemaah, sedikit yang berkah lebih baik daripada banyak yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Betul tidak? Sedikit anaknya soleh-soleha, seneng bukan? Senang. Daripada banyak anaknya pada menjadi anak yang durhaka, menderita hidupnya, gitu ya, seperti itu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan. Lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Dan bersyukur dengan amal perbuatan, menggunakan setiap yang Allah titipkan, entah itu harta, usia, ilmu, kesempatan, ide, ya, buat semuanya lah, ya, melayani umat, memakmurkan masjid, yang bisa ngajari ngaji, yang mengajarkan ngaji, dan seterusnya. Masya Allah, ya, dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya kok malah agak ini, Ustaz. Pak Rizal agak merinding, ini ada Ustaz di sini gitu ya. Nanti kalau sudah selesai, saya minta izin untuk tidak buka tanya jawab, nggih. Matur suwun, nggih, insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah tentang zikir dan lalai. Sama enggak orang yang zikir dengan orang yang lalai? Tidak sama. Makanya Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pengen tenang? Banyak zikir kepada istighfar, ya. Sambil jualan, sambil astaghfirullahaladzim, 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 8 kali, ya, terus seperti itu. Insya Allah hidupnya tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Masya Allah. Kemudian jemaah, ya, di tafsir disebutkan wa yahdil ladina taskunu qulubuhum bitauhidillahi wa dzikrihi fatatma'in. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk bagi orang yang hatinya itu tenang dengan tauhid, dengan keimanan. Kemudian dengan zikir kepada Allah. Jadi hatinya ini tenang dengan keimanan, lisannya kemudian tenang dengan zikir. Jadi kalau hati, lisan, pikiran connect, luar biasa. Masya Allah. Ala bitaatillahi wa dzikrihi. Hanyalah dengan taat kepada Allah dan mengingatnya, ya. Wasawabihi. Setelah dia taat, setelah dia berzikir, dia mendapatkan pahala. Taskunul qulub wa tasta'nis. Hati akan menjadi tenang, hati akan menjadinya nyaman. Insyaallah, ya. Maka ini juga saya sampaikan jamaah, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu harus menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangga. Siap badan Bu? Coba Ar-Rum ayat 21. Tujuan menikah itu apa? Di antaranya litaskunu ilaiha. Agar kalian laki-laki itu tenang, sakinah bersama perempuan. Maka mohon maaf, rumah tangga itu kalau ibunya kok sudah anteng, ibunya ini kok sudah tenang, insya Allah seperti apapun suami punya masalah, tenang. Anak punya masalah, tenang. Tapi kalau ibunya sudah nggak tenang, bubar morat marit nih bahasanya wong Pekalongan.
Maka ibu harus benar-benar sadar dengan peran ini. Ibu itu harus menjadi seperti malam yang hening. Bisa nggak Bu kira-kira Bu? Kalau bisa, insya Allah rumah tangga bapaknya pun akan menjadi ikut tenang, anaknya ikut menjadi tenang, ya seperti itu. Jadi tidak sama antara yang zikir dengan yang lalai. Oke, tadi kita sebutkan orang yang zikir pasti hidupnya tenang. Sekarang sebaliknya, orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyengsarakan. Benar nggak saya menyebutkan menyengsarakan? Bukan salah gitu, nggak bener gitu. Agak ini nih, agak keluh gitu. Waman a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, dari mengingat aku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan hidup dalam keadaan yang sempit. Hatinya ini merasa apa jamaah? Sumbek. Pikirannya butek dan seterusnya. Dia itu berada di tempat yang lapang seperti berada di tempat yang sempit terhimpit. Rumahnya luas sekali, tetapi di rumah tidak betah. Jamaah pengen betah, rumahnya betah? Pengen betah? Yuk isi dengan tilawah Quran, isi dengan sholat malam, isi dengan sholat sunnah. Insya Allah rumah yang kayak gini senajan sempit, itu rasanya luas sekali. Tapi rumah sing ombo, mambrah, mewah, lebar sekali, pintunya bisa masuk truk misalnya, tapi nggak ada tilawah Quran, nggak ada ibadah, rasanya tidak betahi. Ya, jadi harus seperti itu. Di dunia kehidupannya benar-benar sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Makanya dia tanya, ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dahulu engkau, ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan saya hidup di dunia dalam keadaan bisa melihat. Ini luar biasa ya. Jadi kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan berzikir kita akan merasakan ketenangan. Disebutkan dalam tafsirnya, wa man tawalla an dzikrilladzi udzakiruhu bihi. Siapa yang berpaling dari zikir yang aku sudah mengingatkan tentang zikir itu, fa inna lahu fil hayatil ula ma'isatan dhayyiqah, maka dia mendapatkan kehidupan di dunia, itu kehidupan yang pertama di dunia, dengan kehidupan yang sangat sempit, syaqqah, penuh dengan kesusahan. Perhatikan jemaah, perhatikan ini. Wa in dhahara annahu min ahlil fadl wal yasar, walaupun secara casing, secara apa jamaah? Casing mungkin postingannya dia itu orang yang benar-benar punya banyak harta, punya banyak kemudahan. Tetapi kan yang tahu hakikat kehidupan adalah orang itu sendiri. Maka jamaah, ada istilah rumput tetangga lebih hijau, padahal rumputnya imitasi, rumputnya ternyata plastik gitu ya. Ternyata banyak sekali sandiwaranya ya. Jadi orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, dia tuh hidupnya sempit walaupun kelihatannya sangat bahagia dan seterusnya ya. Wa yudayyiqu qabrahu alaihi wa yu'azzabu fi, dan akan disempitkan kuburnya, akan diazab di dalamnya. Di dunia sudah sengsara, di dalam kubur juga sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma anir ru'yah wa anil hajj. Di hari kiamat itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, dan akan kesusahan dalam mendapatkan kebutuhan berupa kenikmatan-kenikmatan di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka sekali lagi, kehidupan itu adalah kehidupan yang diusahakan, diupayakan. Maka siapa yang pengen kehidupannya bahagia, dia harus senantiasa menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah masih fokus sama kajian enggak? Pak Edi mau wayai-wayai Pak Edi. Saya mau buka tanya jawab yang nggak berani juga, ada Ustadz di sini ya, malu sama Ustadz gitu ya. Nyimpun pertemuan pertama tak bonosi 10 menit ya. Monggo barangkali pas Syawal belum pernah ketemu ya, barangkali mau gendu-gendu rasa monggo ya. Saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang kembali, termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Ya. Kemudian juga wa qulu amin wa antum bi khairin. Semoga setahun ke depan kita dalam keadaan sehat dan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ini habis ini tarawih ya, Pak? Rasanya kan kalau kemudian kan, kalau dulu kan apa? Kajian, habis itu buka puasa, habis selesai itu apa? Tarawih rasanya gitu ya. Oh, tapi ini sudah bukan Ramadan gitu ya. Jamaah terakhir ada sedikit puisi atau pantun, jangan nggak usah bilang cakep gitu, nggak usah ya. Di hari raya banyak ketupat, jalan-jalan pun padat merayap, rapat gitu ya, pada macet. Tak ada kebaikan yang terlambat. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Lalu saya ketemu sekarang kok gitu, nggak apa-apa. Mohon maaf lahir batin ya jemaah. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas segala kebaikannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.